Halo milenial dan Gen Z, jumpa lagi bersama saya Maria dan Mami Jane. kita kembali dalam program Big Idea. Mami Jane, hari ini udah episode yang keberapa nih? Episode ke-11 loh Maria. Udah episode ke-11. Kira-kira hari ini Mami Jane undang siapa nih yang menjadi narasumber kita? Wah, nama narasumber kali ini heboh. Siapa tuh? Direktur dari FPSB Indonesia. FPS. Iya, FPSB kamu tahu nggak? Gak tahu. Kasian deh. Financial Planning Standard Board. Oh. Bapaknya adalah juga bapak yang ya sedikit funky sih, begitu. Oh, ya, ya? kita panggil saja ya orang hebat ini ya, Pak Iksan. Halo semua, Pak Iksan. salam kenal Ya, Pak teman-teman Iksan. semua, Bu Jen, Maria. Apa kabar Pak Iksan? Udah lama Luar ya biasa, kita luar biasa. nggak berbincang-bincang ya Pak Iksan. Betul, ya. betul. Mami sama Pak Iksan nih kenalnya udah lama. Berapa lama tuh? Lama ya Pak Iksan? Berapa ya? More than 10 years More ya? than 10 years, more than 10 gitu. years. Wow, lama Terus banget. pokoknya Pak Iksan nih menggeluti financial planning. Kadang-kadang Mami dibawa-bawa lu sama dia untuk training di Bank Mandiri waktu itu ya Pak Iksan ya. Betul, Terus sempat kita di Bank pokoknya Mandiri. banyak belajar deh. Walaupun Mami ini lebih tua, kata Pak Iksan lu udah tua deh Mam. Baby boomers, tapi gue belajar banyak loh Maria sama Pak Iksan gitu. Saya Pak. dikit-dikit menjelang baby boomer juga sih sebenarnya gitu loh. Bu Jen, Belum gitu lah, masih Ya, jauh lah. ya, Jangan paling nggak- nuain diri lah, Ya, lu ya, masih ya. funky. Terus udah gitu. Pak, aku kan nih hari ini kan bawa Maria nih. Maria nih Gen Z bener-bener nih Pak. Oke. Lain lah sama kita ya. Oke. Jangan bawa kita dong, kan Bu Jen doang. Oh iya deh, aku doang. Jadi bubur cuma Mami Jane. Terus jadi gini, paling tidak anak-anak seumuran Maria mungkin juga yang milenial nih ya. Barangkali juga ada yang sebagian more than milenial loh Pak Iksan. Mereka tuh mau tahu apa sih yang bagus gitu, apa yang bisa di-advise ke mereka untuk perencanaan masa tua. Oke, retirement ya. Mungkin Maria mau tahu apa nih Mar? Iya, kira-kira kita ada Gen Z ya dan milenial itu persiapan untuk menjelang pensiun itu gimana harusnya gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke aspek lebih teknikal ya, ini FPSB Global, karena FPSB Indonesia ini part of the global organization. Kita saat ini di bawah FPSB itu ada 27 negara sebagai member. Nah, pada tahun 2023 mereka melakukan survei atau studi lah, ya di 15 negara pada waktu itu, yang mana fokusnya adalah Y generation. Oke. Fokusnya di situ. Jadi usia 25 range usia seperti itu gitu ya. Nah, beberapa hal yang menarik yang menjadi temuan di hasil studi mereka atau survei mereka adalah ada 3 poin. Sebenarnya ada banyak, tapi 3 poin ini yang mungkin akan relate dengan diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah mereka merasa terkait dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan perencanaan, kebutuhan kita di masa yang akan datang. Mereka tuh merasa bahwa mereka ingin memastikan pada saat mereka usia tua atau masuk masa retirement, mereka cukup dana yang mereka butuhkan secara reguler untuk menjalani masa tersebut. Iya. Itu dari hasil studi 36% menyatakan hal tersebut menjadi hal yang penting, Bu Jen. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin menjalani, nah ini generasi Y banget lah. Mereka ingin bisa menjalani kehidupan dengan lifestyle yang mereka inginkan. Iya. That's 35%, Bu Jen. Iya. Ini Maria jadi bener nih. Jadi Iya. isu itu Bu, buat mereka itu penting. Gitu ya. Dan mereka merasa bahwa mereka belum siap nih. Ya, tapi dari temuan ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memastikan tadi kedua hal itu, mereka punya income yang reguler, tapi income reguler itu bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi desire lifestyle. Oh. Keinginan gaya hidup yang mereka inginkan. Ini beda nih kalau kita bicara baby boomers, saya misalnya Bu Jen gitu. Ya, karena isu buat generasi Y dan Z adalah mereka pengen lifestyle yang berbeda dengan kalau zaman-zaman ya misalnya saya aja gitu ya, is quite different gitu.
Sehingga dua hal ini menurut teman saya. Terus yang satu lagi yang juga menarik adalah terkait dengan financial worries and distress. Ya tuh. Ya, ini juga menjadi isu yang mereka kemukakan pada saat interview. Ya, ini nilainya sekitar 33% pada waktu itu. Jadi, kalau kita melihat dari aspek hasil studi ini dengan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan memiliki income yang reguler di masa tua nanti dengan lifestyle yang sesuai mereka, itu menjadi penting buat mereka. Betul. Gitu loh, Ya, itu penting banget sih. Ya, betul buat gitu ya. kan. Generasi-generasi aku. Betul gitu loh. Cuman masalahnya kan gimana nih caranya? Iya. Gimana nih polanya? Iya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perencanaannya, sebenarnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah isu apa sih sebenarnya yang penting? Kalau kita bicara mengenai retirement, Iya. kalau menurut, boleh aku tanya dong, Bu Maria? Boleh. Kalau buat Maria, isu apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai retirement? Apa ya, Mi? Aku jadi bingung. Nah, nggak ngerti juga. Belum paham juga Belum. nih. Paham juga. Apa yang menjadi concern? Misalnya Bu Jane, concernnya apa sih? Oh, kalau aku ya, Iya. udah tua nih. Aku Iya kan concern- sama kan jalan di masa pensiun juga dong pasti Iya, kita dong. tapi kan concernnya kan kita, ada nggak ya aku uang untuk cukup untuk merawat kesehatanku? Nah, Ada nggak aku Kesehatan, uang berarti ya? untuk Betul. apa? Aku kepingin seperti kemarin aku punya lifestyle kayak apa? betul. Jadi isunya sebenarnya nggak berbeda ya, bahwasanya kita ingin memaintain gaya hidup kita. Nah, kalau kita bicara memaintain gaya hidup, pada saat kita kerja masa produktif aman. Karena apa? Ada Sehat. uang. Ada uang. income reguler kan, income. betul nggak? Kita kerja, kita dapat income sehingga kita punya lifestyle sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul nggak? Betul. Plus pada saat kita masa produktif dari perusahaan dapat Ada. asuransi benefit, Iya. proteksi asuransi kesehatan, sehingga pada masa produktif umumnya nggak pusing. Iya, betul. Buat kedua isu itu, income regular and health Iya. insurance. Tapi begitu masuk masa pensiun, income-nya berhenti. Iya. Betul nggak? Mbak? Betul. Betul. Healthcare-nya, asuransi kesehatan, udah nggak kerja lagi kan udah di stop sama perusahaan. Iya. Betul. Sehingga dua isu ini menjadi hal yang paling penting. Nah, kalau kita bicara terkait dengan income regular, yang harus menjadi perhatian adalah terkait dengan investment. Iya. Nah itu. Nggak akan bisa terlepas. Karena apa? Waktu kita muda, kita kerja, kita dapat income. Kita mengganti waktu kita dengan financial. Dengan income yang kita harapkan. Sehingga kita bisa menjalani kebutuhan hidup kita, ya man bad man lah istilahnya gitu loh. Karena kita punya income. Tapi begitu kita berhenti, we have to create something supaya kita bisa dapat income secara reguler, betul nggak? Kita harus membuat sesuatu agar di usia pensiun saya bisa mengambil income saya. Dari aspek apa? Berbagai macam. Iya. Misalnya, nyisihkan sebagian dari income sekarang untuk tujuan masa depan, which is adalah retirement. Kita sisihin kan income sekarang untuk kebutuhan sekarang, untuk kebutuhan masa depan. Nah, kalau kita bicara masa depan, kita bicara retirement. Kita sisihkan sekarang dari income saya sekarang, saya sisihkan. Nanti saya belanjakan pada saat saya pensiun. Nah, pola itu yang harus mulai menjadi perhatian sebenarnya. Terutama bagi teman-teman atau adik-adik di usia muda. Karena sebenarnya keuntungan bagi adik-adik, ya boleh saya panggil adik kali ya gitu ya. Saya nggak punya lagi waktu. I don't have the time. Within the next 5 years, Yes. retirement age. Ya, 4-5 years udah retirement age. I don't have the luxury of time. Saya nggak punya waktu lagi. 4-5 tahun masuk masa pensiun. Yes. Tapi buat Gen Y, Gen Z, they still have 35 years. Mereka Yeah. masih punya 30-35 tahun lagi masuk Yeah. masa pensiun. But that one, it is more comfortable for them to choose at this time ya. Decisionnya harus sekarang, Iya, harus betul. sekarang. Dan mereka sebetulnya lebih gampang loh Pak Iksan sekarang daripada zaman kita dulu nggak ada Betul. pilihan.
Betul. Selalu paling nabung di bank Benar. atau asuransi. Betul. Tapi asuransi kan juga whole life tuh ada jangka waktunya. Betul. But after that the money is out from the insurance, itu juga harus di manage. Betul. Kalau mereka sekarang udah banyak pilihan. Benar, sekarang dengan digital era, Iya, semua transaksi lewat gadget. betul. Tadi Maria baru sebutkan. Saya harus pegang gadget karena sekarang, dulu saya ketinggalan handphone masih nggak pusing. Sekarang ketinggalan handphone lebih pusing daripada ketinggalan dompet. Bener. Karena semuanya ada di Everything handphone. you do is sebenarnya from the gadget. Handphone, the gitu. gadget. Nah, jadi masalahnya adalah sekarang you have to do it now. Nah, terkait dengan tadi yang saya bilang, mengalokasikan dari income sekarang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Nah, ini yang harus mulai polanya. Menyisihkan sebagai dari income potensial kita sekarang, tapi untuk nanti saya belanjainnya. Kapan? Masuk masa pensiun. Nah, salah satu finding juga dari studi yang kita lakukan di 11 negara ini, Bu Jin, bahwa millennials, Gen Y, Gen Z itu mereka lebih investment savvy lah. Maksudnya mereka tuh lebih, ya mungkin karena akses informasi lebih mudah segala macam, apalagi masa-masa pandemi sejak tahun 2020 ini worldwide lah Bu Jen ya. Iya. Bukan hanya di Indonesia aja. Iya. Itu peningkatan Gen Y, Gen Z yang invest di pasar modal itu luar biasa meningkat. Betul. Sama sebenarnya. Ini finding juga di studi di 15 negara pada era 2020 masa-masa pandemi. Itu anak-anak muda ini mulai invest Bu Jen. Dan sekarang dengan adanya gadget, kemudahan transaksi, mereka tinggal klik-klik-klik beli, klik-klik-klik jual, klik-klik-klik beli, Iya. klik-klik-klik jual Dan gitu mereka ya. belajar benar-benar untuk itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. You have to have the knowledge to Iya. make your own decision regarding your financial well-being. Betul. Buat sekarang and for the future tentu. Makanya Maria, kalian tuh yang muda-muda sekarang harus belajar lebih pandai daripada kami. Karena buat kalian nih lebih besar gitu ya. Areanya, pemilihannya. Kalau kita kan dulu waktu zaman Mami Jin enggak loh. Ya. Mungkin Pak Iksan sekarang baru mengalami yang ini, tapi zaman Pak Iksan muda juga pilihannya juga Betul. limited sekali ya Pak ya. Betul, dulu kita buat buka account aja misalnya. Ya, kalau kita bicara banking ya udah mulai ada yang online dulu Iya, lah gitu ya. Tapi kalau di investment, waduh dulu susah banget. Saya harus nulis, mau invest datang nulis, ngisi secari kertas, kita submit, baru transfer dan lain sebagainya. Sekarang semuanya bisa bikin otomatis dengan gadget yang kita Yes. punya. Dan digitalization ini merubah sebenarnya platform. Kita bicara investment, kita bicara saving, kita bicara segala macam, itu akan merubah segala macam. Karena kemudahan transaksi ini tadi ada dua sisi nih kalau kita bicara kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi bisa jadi bumerang, tapi bisa juga jadi benefit. Bumerangnya gimana? Pinjol. Problem nggak sekarang? Problem besar. Amat sangat problem. Dan yang buat kita concern adalah ini anak-anak yang masih muda-muda. Mahasiswa udah mulai terlibat dengan masalah pinjol. Why? Kemudahan. Gampang nih. Foto KTP. Foto KTP selesai, betul Pak? Gitu kan? Sehingga mereka punya akses funding. Cuman problemnya mereka nggak berpikir bahwa I have to pay it right Yes. at the end gitu. And Nah ini pola ini kemudahan transaksi bisa jadi bumerang kalau kita nggak punya knowledge yang cukup. ya, bunganya pun gila-gilaan. Dan Itu gila-gilaan. bisa ngebunuh orang itu bunga. Iya kan? Nah, jadi ini digitalization ini punya dua sisi nih kayak sebelah pisau gitu loh kalau saya ngelihat itu. Bisa jadi benefit kalau Anda gunakan secara baik. Tapi bisa juga jadi bumerang sebenarnya. Nah ini kita harus pinter-pinter nih di era digital seperti ini. Harus pinter untuk memilah-milah lah. Kadang-kadang kita punya kebutuhan, oke gitu loh. Cuman kemudahan transaksi dengan ya tadi ya minjem ke pihak ketiga segala macam. Dulu kan kalau misal mau minjem ke bank, kolateral lah segala macam, aduh. Kalau sekarang dilempar. enggak. Sekarang Anda tinggal klik tadi fotokopi KTP, Iya. selesai udah. Iya. You get access to the money gitu.
Nah, ini yang membuat bahwasanya studi terkait dengan isu Gen Y ini, salah satu isunya adalah tadi digitalization. Ya, betul. Kemudahan transaksi ini bisa jadi sisi benefit, tapi bisa juga jadi sisi yang menjadi problem buat mereka di masa yang akan datang. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Ya, sebenarnya. mungkin gitu. di sini juga harus mereka tahu need and want ya Pak. Nah, itu emang gampang Bu Jen disebutin. Ya, bedain lah antara kebutuhan dengan keinginan. Not as easy as that gitu kan. Iya. Iya, Betul betul. nggak? Betul. Kita datang ke mall, jalan-jalan yang tadinya cuma mau makan, tiba-tiba ngeliat, oh 70% nih diskonnya. Beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1 misalnya. Yang tadinya nggak mau beli, barusan kita di bawah. Beli 1 Di gratis 1. samping, iya beli 1 gratis 1. Nih, padahal Bu Jen yang ngomong, Pak Iksan, ini loh ada buy one get one. Lu kan perlu tuh dari 40 Sepatu. kali. Tuh ada tuh. Buy one Jadi, get one, lu beli deh tuh. hal-hal yang itu yang tadinya kita nggak butuh, tapi karena ada penawaran yang menarik, itu kan bisa menjadi trigger. Yang tadinya nggak butuh gue nih sepatu baru, itu kan. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara emang mudah memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, Tapi garis tebelnya itu yang susah, Bu Jen. betul. Tadi malam ya Pak Iksan, aku jadi cerita sih. Temanku telepon nih. Shan, gue tuh sekarang dagang loh katanya. Dagang apa loh? Dagang macam-macam. Ada baju, ada tas, ada apa. Oh ya udah ntar gue pasarin. Jangan lu deh, yang lu beli dong. Aduh, kayaknya gue sekarang udah nggak butuh deh begitu. Sekarang gue jadi nyesel nih. Gue lagi ngeliatin barang gue kemarin, gue udah kasihin orang. Pikir kenapa ya lagi muda dulu gampang banget gitu beli yang begitu. Jadi memang itu harus belajar juga dari sekarang ini anak-anak. Jangan kayak mami nanti sekarang Maria menyesal di belakang kan ngelihat barang gue. Aduh nih kayaknya dulu gue beli buat apa ya nih ya barang ya. Jadi banyak barang yang pada akhirnya nggak kepake. Nggak kepake. Pajangan. Sering nggak kita melakukan itu? Sering. Sering sekali. Termasuk saya sendiri. Misalnya, istri belanja, Bu Jen. Jalan-jalan, belanja bulanan gitu kan. Ya, sebagai suami yang baik nemenin lah. Gitu kan. Dia belanja, kita kan duduk di depan dong, Bu Jen. Iya. Ya, kalau di depan supermarket ada aja yang jualan, betul nggak, Bu Jen? Ya, apalah inilah yang buat pijet lah segala macam. Saya pernah tuh beli. Gara-gara si tukang pijet ini yang ada kursi itu. Enak loh Pak. Gitu. Iya. Waktu itu dia ngelakuin. Wah enak banget nih di belakang gitu kan. Boleh juga nih. Akhirnya iya Pak, ini 6 bulan 0%. Wah pokoknya segala macem lah. Akhirnya beli itu Bu Jen. Begitu pulang ke rumah, emasnya nggak saya beli. Karena saya harus giniin sendiri nih. Baru 3 menit udah Capek. kenceng langsung otot saya. Nah, hal-hal akhirnya apa? Itu barang cuma pakai mungkin 2-3 kali, abis itu udah tergeletak. Udah diem aja kan. That's the thing about needs and wants, gitu ya. Kadang-kadang kita emang, ya gua harus bisa bedain gitu loh. Tapi how? Nah, ini makanya pemahaman kita terkait dengan apa yang kita butuhkan, well-being yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita juga harus punya ukuran gitu loh, Jen, maksud saya. Betul. Maria, maksudnya gini loh. Berapa sih yang cukup? Kadang-kadang kan kita sebagai manusia nggak pernah cukup, Bu Jen. Iya benar, betul nggak? benar banget. Pengen semuanya lebih. Udah Iya. punya mobil, pengen punya kedua. Pengen Benar. punya rumah, yang ada kolam ikannya. Pengen tambah terus lah Terus gitu loh. saja. Nah, Ada kolam renang. betul ada kolam renangnya gitu kan tambah. Nah ini yang harus menjadi perhatian sebenarnya. Salah enggak, tapi bagaimana dengan income yang kita punya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sekarang dan juga kebutuhan kita di masa yang akan datang. Nah ini pola yang harus kita create. Jadi dari income sekarang itu bukan semua buat habiskan sekarang. Karena apa? Karena kita punya tadi masa tua nih yang kita nggak lagi misalnya bekerja di sebuah institution atau di sebuah perusahaan, sehingga kita harus menyisihkan income kita sekarang sebagian untuk memastikan pada saat kita usia pensiun kita punya
potential income Dan juga regulernya. gini Pak Iksan, kadang-kadang kita nih jadi berbicara juga dengan karakter ya. Saya melihat karakter orang-orang kita nih, ya, banyak yang begini, terutama ibu-ibu muda nih yang tinggal di kompleks. Tetangganya beli kulkas yang gede, dia nggak mikir lagi nih suaminya pulang dia bilang, "Pah, Ganti. itu dong ganti dong kayak tetangga Pak, kulkasnya lebih gede." Padahal sebetulnya nggak ada gunanya juga. Ya guna lah. Iya, maksudnya it is berguna kalau you can use your small refrigerator. It is no need to buy the Oh, big iya, one kan. iya. Jadi jangan kompetisi juga dengan orang. Akhirnya dengan berkompetisi nggak ada gunanya juga. Duit juga keluar juga. Sebetulnya duit yang buat berkompetisi itu bisa digunakan untuk yang lain, untuk menabung atau yang lebih penting, untuk anaknya sekolah, untuk masa depan apa ya itu. Ini untuk ibu-ibu muda. Oh, tenang Mami, itu juga terjadi ke kita. Oh, Anak-anak gitu? muda. Misalnya nih, aduh temen gue udah upgrade iPhone nih. iPhone. Udah Ini iPhone 16 yang berapa udah mau nih? Udah keluar ya. 16 nih. Aduh, gue masih yang iPhone 10 nih, ya pengen upgrade nih. Udah pasti itu. Nah, jadi ya hal pola-pola yang kayak gini gitu ya, kadang-kadang ya apalagi Gen Y, Gen Z gitu ya. Ini kan sesuatu yang hype gitu. Benar. Sesuatu yang hype, waduh, kalau gua belum punya. Kayaknya ya lingkungan akan ngelihat sesuatu yang beda atau dia merasa juga nggak cukup pede untuk hal tersebut. Nah, tapi maksud saya sih nggak menyalahkan bahwa oke, kita beli gadget yang baru, nggak masalah sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah adalah kalau dia membeli sesuatu itu bukan dari dana yang dia udah punya sebenarnya. Pay later misal contoh. Pay later, ya. Duitnya kan nggak ada nih di rekening sebenarnya. Iya, benar. Cuman karena pengen ganti baru, pay later bisa kok. Bisa dicicil lagi 12 bulan segala macam. Iya benar. That's the concern. Itu yang buat saya concern sebenarnya. Tapi kalau misalnya you have the money, you buy all what you need, No problem. no problem sebenarnya. Nah, pilah-pilah ininya nih sebenarnya kita sebagai individu, kita yang harus aware atas kebutuhan kita. Kalau enggak, kita bagaimana bicara mengenai investment. Nah, salah satu keuntungan kalau kita bicara mengenai Gen Y, Gen Z adalah yang mereka miliki itu time. Nah, Pak Iksan, jadi kalau untuk pensiunnya mereka tuh kita menghimbau mereka dengan cara yang bagaimana nih Pak Iksan? Sisihkan sebagian income sekarang untuk tujuan masa pensiun. Nah, itu Maria. And secara reguler sisihkan dan invest, mulai belajar investasi. Dan dari hasil studi ini yang dilakukan tahun 2023 di 15 negara, generasi Y, generasi Z itu mereka familiar sebenarnya. Mereka have the access terkait dengan informasinya. Mereka itu invest melalui gadget, ini segala macam, mereka sudah nyaman. Bahkan kalau di luar negeri, kripto itu menjadi salah satu favorit investmentnya, instrumennya ya, benar. gitu. Untuk anak-anak muda ya. Betul gitu loh. Dan semua udah digitalize. Even uangnya juga digitalize gitu loh kan melalui kripto itu. Sehingga kalau terkait dengan akses informasi mereka sebenarnya fine. Cuman yang harus dibangun adalah bagaimana ini menjadi pola investment yang reguler. Dan juga hati-hati memilih company-nya kali Pak Iksan. Nah, kalau kita bicara investment kan banyak unsurnya, gitu ya. Ya, makanya seperti halnya kayak kita dulu main sepeda lah. Waktu awal-awal belajar harus jatuh bangun dulu gitu loh. Betul. Akhirnya nyaman, oh iya bisa seimbang, mulai bisa keliling, kompleks segala macam. Sehingga semakin kita nyaman, Mbak Maria, semakin kita lebih pede, betul nggak? Betul. Sama dengan investment. Kalau Anda tiba-tiba ikut teman, gue invest di kripto nih, kemarin untung 30%. Ikutan. Dasar FOMO gitu kan ya. FOMO, betul bener, kan? FOMO banget. Takut ketinggalan kereta. Ikut. Gua juga ikut. Coba. Coba. Cuman kan dia udah untung 30, kita baru masuk. Baru Problemnya ya. apa?
Kita masuk setelah dia dapat untung, betul nggak? betul. Kan kita dapat informasinya, gue untung 30% nih. Ya, udah dapat 30% dia. Kita baru masuk, tinggal tunggu turunnya aja. Nah, ini banyak kejadian sama di pasar modal juga gitu. Jadi tanpa kita memahami unsur risknya seperti apa, pola investasinya bagaimana, kita terjun aja langsung masuk. Sama seperti naik sepeda tadi. Nah, tiba-tiba kita jatuh. Nah, cuman problemnya kalau uang kita tiba-tiba jatuh, hilang. Nah, kita Sedih lah. bukan hanya sedih, Pusing tapi lah. biasanya apa yang terjadi? Kita akan reluctant masuk invest lagi, betul nggak? Betul. Kalau udah terjadi resiko kita rugi, gua nggak mau lagi invest di situ. Iya. Tobat, Betul nggak, Wan? Benar. Nah, itu yang akhirnya berdampak terkait dengan keputusan dia ke depan. Makanya sebelum invest, sebelum Anda melakukan apapun lah kalau menurut hemat saya, learn it first. Cari tahu. Dan sekarang akses informasi banyak banget. Gampang. Gampang banget. Anda trial, coba masuk melalui gadget segala macam. Anda cari tahu gimana analisa segala macam. You have all the access sebenarnya. Dan bagi teman-teman adik-adik ya, generasi Y generasi, you have the knowledge untuk itu sebenarnya. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu secara reguler, the luxury yang Anda miliki generasi Y generasi Z adalah time yang saya nggak punya lagi. Ya, time. Kalian Mami masih nggak punya time. time. Nggak ada. Waktu, tapi generasi Y generasi they have the time. Yes. That's the luxury sebenarnya buat mereka. Buat kita udah nggak luxury lagi, mana? Dan Gitu. ini juga ya, salesnya daripada kripto itu di luar untuk anak-anak, Mas Mami, orang-orang yang di luar itu mereka memarketingkan, memperkenalkan kriptonya itu ini loh, gencar sekali. Karena kalau di luar ya, terutama misalnya kayak di Amerika gitu ya, walau oleh SEC Security Exchange Commission di sana itu belum secara legal quote and quote, tapi itu sudah menjadi alat transaksi sebenarnya. Gitu loh. Anda tinggal bawa gadget, bayar cetet bisa di sana. Dan itu the value ada nilainya dan ada nilai transaksinya gitu. Dan hebatnya Dan itu- mereka taunya begini loh. Ini pernah kemarin belum lama lah, kira-kira another 1.5 month ya. Aku tuh dapat di Facebook nih ada yang menawarkan. Jadi dia sales daripada kripto. Nah, terus dia bilang dia kerja di investment mana gitu. Dia bilang it is easy. Dia tahu di Indonesia gampang. Cuman dihitung uang Indonesia kena 1.600.000. Iya, Nah, tergantung kan dia udah tahu nilainya. kan kita punya ini US dollar. kursnya berapa gitu. Nah, kalau 1.600.000 each mean cuman berapa? $100. Iya. Ya kan? But this after that is your money is can be increase only one night it is bla bla bla. That's why itu juga harus hati-hati. Jadi jangan terlalu gampang juga sama orang luar mentang-mentang mereka dari Amerika kita percaya tahu-tahu ya kan. Betul. Gitu. Makanya perlu knowledge ini adalah untuk memastikan hard earned money, uang yang kita hasilkan dari hasil kerja ini jangan hilang begitu aja karena risiko investment yang kita tidak pahami. Betul. Gitu loh. Nah, itu belajarnya tuh makanya harus. pola itu menjadi hal penting sebenarnya. By the way, FPSB tuh ada nggak sih sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak Gen Z ini untuk ini? Sebenarnya kita ada program-program reguler gitu ya dengan FPA Indonesia kita sering buat seminar segala macam. Nah, di bulan Oktober kita akan ada tuh nih program kita dan salah satu jadi tanggal 9 Oktober itu kita ada yang kita sebut dengan World Financial Planning Day. Nah, di dalam menjelang dan setelah World Financial Planning Day kita bikin seminar. Salah satu topiknya adalah mengenai crypto investment, gitu ya. Karena kita juga bahwasanya kita nggak bisa lepas lah dari instrumen investasi yang sekarang udah mulai marak. Saya sendiri itu nggak pinter, nggak tahu gitu loh. Bukan nggak pinter, nggak tahu malah mengenai cryptocurrency gitu ya, crypto investment. Sehingga ya saya juga perlu gitu loh. Tapi kan perlu tahu dan perlu belajar lah gitu. Tapi apakah saya akan invest sekarang? No. Maybe your kids. Maybe buat saya adalah I don't know.
a thing about crypto investment. Yes. That's why I don't invest in it gitu. Tapi Tapi kalau orang- misalnya di saham, I invest my Iya, money in saham. betul. Di reksadana, I learn Ya, it, ya. I experience in, saya invest di situ gitu, Mbak. Jadi buat saya adalah knowledge itu menjadi penting sebelum kita make any decision, terutama terkait dengan investment. Apalagi ada impact risk yang harus kita pertimbangkan. Karena jujur ya, saya nggak tahu nih, Maria sadar nggak sih jujur kalau Mami lihat anak-anak sekarang nih lebih kepingin wah kripto, karena temen-temen dia udah melakukan itu, benar Betul. nggak sih Mar? Financial literacy, pemahaman mengenai keuangan itu menjadi hal penting. Nah itu yang pertama, Mbak. Nah yang kedua terkait dengan retirement adalah tadi yang mengenai Health. mengenai kesehatan. Nah ini juga menarik finding terkait dengan kesehatan. Gen Y, Gen Z itu melihat kesehatan itu bukan hanya jasmani. Menarik. Ini hasil survei, hasil studi. Mereka Apa yang lihat